Karena sekarang ini kita harus menjaga benar-benar protokol kesehatan. Santri banyak geraknya, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergerak dalam apa? Membangun pesantren. Bergerak dalam apa? Membangun harkat martabat keluarga dengan ilmu yang manfaat, yaitu dengan selalu menghafal Al-Qur'anul Karim, dan juga selalu belajar, dan juga jangan pernah malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mulai saat ini mulai ditekankan lagi untuk kegiatan, khususnya untuk kegiatan ubudiyah, untuk kegiatan taklim, dan juga untuk kegiatan kitab di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nur Iman sudah dibuatkan nanti untuk jadwal-jadwalnya, dan untuk santri-santrinya yang mau belajar insya Allah akan disediakan juga kitabnya yang insya Allah ala nikmatillah. Semoga kita dengan mempermudah orang untuk beriman, bertakwa, dan juga untuk menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita pun mendapat fadail atau fadilah dari hal yang baik tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terus untuk santri, sekarang kalian cepat-cepat selesaikan skripsi, karena skripsi itu bukan urusan sulit, urusan mudah. Ustadz Asatid mohon luangkan waktunya 24 jam masuk ke dalam pondok, gak apa-apa. Ada yang mau sidang skripsi, ada yang mau pengajuan skripsi, ada yang mau untuk bimbingan skripsi, mohon dibantu supaya bisa cepat anak-anak santri ini selesai untuk kegiatan atau untuk tertib dari kelulusan di Pondok Pesantren Al-Asyriyah Nur Iman. Karena nanti di saat mereka mengabdi, pengabdian yang sekarang ini sudah bukan seperti pengabdian yang dulu, pindah sana pindah sini, loncat sana loncat sini. Jadi akan istiqomah untuk mengabdi di situ selalu, dan untuk mengembangkan potensi dirinya di situ. Dan bukan hanya nanti kalian untuk bekerja mengabdi meluangkan keringat kalian di sana, tapi juga pola pikir kalian harus ditingkatkan juga. Dengan apa? Dengan harus belajar teori-teori dari semua unit-unit yang kalian mengabdikan diri di sana. Contohnya untuk mengajar, bukan hanya kita menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, tapi bagaimana cara membuat silabus, bagaimana cara membuat nanti kurikulum, bagaimana cara membuat nanti presentasi dan lain sebagainya. Jadi itu harus diajarkan juga. Sama juga di bangunan, bagaimana cara kita membuat bangunan, perhitungan dari besi yang akan kita gunakan, perhitungan daripada nanti semen yang akan kita gunakan, itu juga harus ada perhitungannya. Dan juga untuk yang di unit-unit usaha lain, contohnya beras, jadi bukan hanya nanti memaking beras, tapi juga tahu bagaimana cara mendistribusikan, menjual, dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalian belajar sungguh-sungguh, karena dunia sekarang ini sudah mulai terbuka. Kalau kita tidak mengambil peran di situ, akan diambil oleh pemimpin umat dan mengajak mereka kepada jalan cahaya. Apa itu jalan cahaya? Menuju kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla, dan bisa menjadi pemberi ilmu yang manfaat untuk bisa menjadi amal ibadah, sedekah jariyah yang tidak akan pernah putus hingga yaumil mahsyar. Sekarang kita ini memang masih hidup, masih merasa bahwa Allah memberikan nafas untuk kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita sudah di yaumil mahsyar, sudah di yaumil kubur, sudah di alam kubur, sudah tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Teman kita sudah tidak ada. Teman-teman kita sebaik-baiknya adalah amal ibadah. Saudara kita sudah tidak bisa membantu kita. Kita sudah tidak bisa lagi membaca wirid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ini sudah tertutup. Tangan ini sudah kaku,
Sudah tidak bisa lagi jidat ini untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di saat kita hidup, ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan jin tidak lain untuk beriman, bertakwa dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan waktu sebaik mungkin itu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk memberi atau memberi makan hawa nafsu birahi yang ada dalam hati kita, tapi untuk memberi amalan yang baik, salihin, untuk bekal amal ibadah kita itu ya Allah mahsyar nanti, agar kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan menangis merintih kesakitan karena menunggu untuk dibakar dan siksaan api neraka, tapi kita sudah siap meneteskan air mata bahagia untuk sampai kepada Allah dan Rasulnya dan hidup kekal abadi di surga Jannatul Firdaus. Itu saja pesan akhir. Ingat satu hal, dunia sudah mulai sempit waktu dan sekarang sudah banyak orang-orang alim oleh yang sudah meninggal. Kalian cepat harus meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang paling Al-Bagir ingatkan kepada kalian, satu hal, cepat-cepat meminta ridhonya guru, terutama ridhonya Habib Muhammad Waliullah dan yang mulia Umar Mahbubah. Kalau saya ini bukan guru, saya ini hanya thalibul ilmi, hanya hamba Allah yang hina dan penuh dosa, dan saya ini bukan apa-apa. Minta ridho kepada guru.